Halo, perkenalkan, nama saya Firmina Cidianti dan pada kesempatan yang indah ini saya akan membahas suatu metode yang sangat menarik mengenai penguburan yang baru-baru ini dikenalkan kepada khalayak. Metode ini disebut dengan metode teramasi atau pengomposan manusia. Tahukah Anda bahwa jasad manusia termasuk ke dalam kategori sampah organik? Hal ini dikarenakan sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, yang apabila diolah dengan benar maka akan bermanfaat bagi kehidupan. Fakta ini memang tabu, namun hal ini telah ditegaskan oleh seorang pria asal Amerika Serikat bernama Mitchell Truman dengan idenya mengenai teramasi atau pengomposan manusia ini. Menurut dia, teramasi ini adalah metode yang sangat alami dan merupakan metode yang sangat manusiawi. Ide ini kemudian dirampungkan oleh sebuah perusahaan bernama Racun Home dan kemudian dilegalkan di Washington DC. Teramasi sendiri merupakan suatu proses reduksi organik untuk membuat mayat manusia menjadi pupuk. Caranya yaitu dengan memasukkan mayat ke dalam sebuah wadah, lalu dicampurkan dengan bahan-bahan kimiawi dan juga biologis yang dapat mempercepat proses dekomposisi mayat tersebut. Tulang dan gigi yang tentu saja memiliki struktur yang lebih kuat sehingga proses dekomposisinya tidak akan berjalan dengan begitu cepat, maka mereka akan diolah di tempat tersendiri secara khusus. Kemudian, setelah semua bahan tersebut jadi, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah mesin pengayak khusus untuk memisahkan kompos dari adanya bahan-bahan buatan seperti silikon. Barulah kompos tersebut dikembalikan kepada keluarganya untuk digunakan sebagai pupuk di halaman rumah, di taman kesayangan, ataupun untuk disumbangkan kepada hutan lindung. Itulah mengapa teramasi ini disebut sebagai metode yang sangat alami dan manusiawi, karena pada intinya mayat tetap dikebumikan, namun dengan cara yang jauh bermanfaat bagi manusia. Selain itu, melihat kondisi dunia pada saat ini, metode teramasi termasuk metode yang sangat menjawab berbagai persoalan-persoalan dunia. Seperti yang kita ketahui, angka kematian semakin meningkat, sementara lahan untuk melakukan penguburan semakin sedikit. Dengan adanya metode teramasi, manusia tetap dapat melakukan penguburan yang alami dan manusiawi tanpa harus menghabiskan lahan untuk jasad-jasad, sementara lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Itulah mengapa metode teramasi ini disebut sebagai metode yang sangat inovatif. Namun bagi saya, metode teramasi adalah satu-satunya metode pemakaman yang sangat tidak manusiawi namun menyebut dirinya manusiawi. Lagi pula, terlalu berlebihan apabila menyebut metode teramasi ini sebagai metode yang alami dan manusiawi. Sebab, sesuatu yang alami tidak membutuhkan unsur lain dan pengaruh lain, sedangkan sesuatu yang manusiawi tidak akan melanggar sifat esensial dari manusia itu sendiri. Teramasi sesungguhnya telah melanggar hukum alamiah dan kemanusiaan, namun telah berhasil menutupinya dengan kebohongan yang sangat menarik. Demikianlah informasi singkat yang saya bagikan mengenai metode teramasi ini. Sekian dan terima kasih. Maranatha.